Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita lanjutkan materinya ya. Kita masuk ke dalam tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 5 dan 6 oleh Ibu sendiri, Yuni Sulistiawati, SPD. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah 1. Siswa dapat memahami gambar atau teks bacaan berkaitan tentang kegunaan benda. Yang kedua, siswa dapat memahami manfaat mematuhi dan akibat tidak mematuhi aturan dalam bermain di rumah teman. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan menyelesaikan soal cerita mengenai perkalian sebagai penjumlahan berulang. Anak-anak perhatikan, di sini ada teks bacaan ya. Kita baca dulu ya sama-sama. Oke. Beni dalam kurung di situ mengetuk pintu ya. Kemudian mengucapkan, "Selamat sore, Bu." Kemudian ibu tersebut membukakan pintunya ya. Kemudian mengucapkan juga, "Selamat sore juga, Beni. Silakan masuk." Oke, Beni menjawab, "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu." Ibu menjawab, "Ada, Beni. Sebentar ya, Ibu panggilkan." "Udin, ini ada Beni, sudah datang." Kemudian Udin menjawab dan berpikir Beni udah datang. "Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Beni, kita berangkat sekarang?" Kemudian Beni menjawab, "Baiklah, ayo." Beni dan Udin ya berkata, "Ibu, kami akan berangkat dulu ya." Kemudian ibu pun menjawab, "Beni tidak minum dulu." Nah, Beni pun menjawab ulang ya, "Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu." Kemudian ibunya menjawab, "Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya." Kemudian Beni dan Udin pun berkata, "Iya, Bu," sambil menyalami ibu ya, mencium tangannya. Baik, dari teks bacaan tadi ya, bisa anak jawab pertanyaan yang ada pada layar. Yang pertama, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Nah, ini isinya dalam teks bacaan tadi adalah tentang cara bertamu ke rumah Udin ya, ke rumah temannya. Yang kedua, bagaimana cara Beni bertamu ya? Di sini diawali dengan cara mengetuk pintu rumah Udin ya, dan mengucapkan salam. Ya, selanjutnya ya, yang ketiga, bagaimana sikap Beni menurutmu? Ya, menurut anak-anak sekalian bagaimana tuh? Ya, sikapnya sangat sopan saat sedang bertamu di rumah teman. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Nah, dari dialog tadi ya, cerita pada dialog ya, di situ yang dilakukannya adalah meminta izin dan menyalami ibunya
udin ya. Itu sopan sekali ya, pada saat kita akan keluar rumah maka kita mencium tangan orang tua kita ya. Baik, selanjutnya ada sebuah permainan anak-anak bisa anak perhatikan dan anak lihat ya. Di sini tangan Edo dan tangan Beni ya saling tarik menarik ya. Pertanyaannya di sini ya anak-anak, bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Nah, jawabannya adalah saya sangat senang sekali ya. Tuh. Kemudian yang kedua, bagaimana cara bermain tarik-tarikan ya? Bisa anak perhatikan ya pada layar ya. Dengan cara satu tangan dan menarik tangan temannya secara berkelompok. Maksudnya ada dua kelompok ya. Kemudian di sini ada Beni dan Udin ya. Itu di bagian tengah. Di bawahnya, di bawah kaki Udin dan Beni, di situ ada garis anak. Nah, itu adalah sebagai batas. Ya, tidak boleh melewati garis lawan ya anak ya. Dan yang keempat, apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Ya, tarik-tarikan ya. Jawabannya adalah semua saling berteriak, memberikan semangat, dan semua peserta tertawa dan gembira bersama. Itu ya anak-anak ya. Selanjutnya nih anak-anak ada teks bacaan ya mengenai kegunaan benda. Ibu baca dulu ya anak-anak ya. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air ya dalam gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku. Kemudian begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang juga tidak ya. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing anak-anak ya. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat ya, kemudian benda cair dan juga benda gas. Kita lihat setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur ya, kegiatan kita ya sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi kita membutuhkan air, kemudian sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam anak-anak, kemudian sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita ya, agar bisa kita manfaatkan. Itu teks bacaan tentang kegunaan benda. Nah, sekarang anak-anak lihat benda-benda yang ada pada layar ya, wujudnya apa. Pertama adalah kursi ya. Kursi itu wujudnya adalah benda padat. Selanjutnya balon ya. Di dalam balonnya mengandung wujud benda gas ya. Kemudian botol ya, benda padat. Tas ya, benda padat. Dan yang terakhir simpai, itu pun termasuk benda padat ya anak-anak ya. Baik, ibu lanjutkan tentang kegunaan dari benda-benda tersebut. Kursi kegunaannya untuk tempat duduk. Balon kegunaannya untuk bermain balon.
Kemudian botol kegunaannya untuk menyimpan air, kecap, dan saus. Atau masih banyak lagi ya kegunaan dari botol. Selanjutnya adalah tas. Kegunaannya untuk menyimpan alat-alat tulis ya. Dan yang terakhir di sini ada kata simpai dari gambar yang di atas. Kegunaannya sebagai alat untuk bermain simpai dengan teman-temannya ya. Selanjutnya kita lihat kembali ya. Sebuah gambar di mana ada teks pertanyaan ya. Apakah yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Maka jawabannya berpamitan dengan keluarga Edo ya. Kemudian yang kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Jawabannya ya, pernah ya. Mungkin saat anak-anak berada di kelas 1. Selanjutnya yang ketiga, kapan kita harus berpamitan? Maka dijawab ya, saat kita mau pulang ke rumah ya. Kita sudah bermain ya, kemudian kita pamit kepada orang yang punya rumah ya. Dan itu dilakukan pada saat kita mau pulang ke rumah kita sendiri. Dan yang keempat, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Simpel jawabannya adalah untuk menghormati orang yang menjadi tuan rumah saat bermain ya. Tuh kita perlu berpamitan. Contoh misalkan ya, kita berpamitan kepada orang tua kita untuk berangkat ke sekolah. Nah, di sini kita menghormati nih orang tua, makanya kita mengucapkan salam. Seperti itu ya anak-anak ya, bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan ya, seperti tadi ada aturan bermain tarik-tarikan. Yang kedua adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Baik. Di sini kita lihat ya, menyapa dengan senyum. Maka ini menunjukkan sikap yang mematuhi aturan. Kemudian yang kedua, pamit ketika hendak pergi. Nah, ini pun baik ya. Izin dulu sebelum pergi sehingga orang yang berada di rumah menjadi tenang dan tahu adanya. Dan ini menunjukkan sikap yang mematuhi aturan. Selanjutnya adalah tidak merapikan peralatan setelah bermain. Peralatan belajar ya ini ya. Nah, ini tidak dilakukan anak-anak ya. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mematuhi aturan bermain. Perlu anak-anak ketahui ya, pada saat anak-anak bermain, kemudian benda-bendanya berantakan ya di rumah teman, maka adalah sebaiknya anak-anak sebelum pulang merapikan peralatan permainan yang ada di rumah teman ya. Selanjutnya bermain sampai larut malam. Nah, anak-anak ingat ya, anak-anak kelas 2 cukup sampai dengan jam 8 malam ya. Jangan terus-terusan. Kenapa? Itu akan merusak kesehatan anak-anak ya. Sudah waktunya istirahat tapi anak-anak masih bermain saja ya. Perlu diingat untuk istirahatnya. Sehingga hal ini menunjukkan sikap yang tidak mematuhi aturan. Dan yang terakhir di sini duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Demikian ya anak-anak. Selanjutnya di sini kita akan ada percakapan ya. Percakapannya kita lihat ya. Di sini ada pertanyaan, Bu, apa manfaat aturan bagi kita ya? Jawabannya, banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Nah, Benny menjawab,
pasti kita akan berbuat semau kita. Nah, apa nanti akibatnya kalau berbuat semaunya? Jawabannya adalah bisa bertengkar. Kemudian ibunya menjawab lagi, iya benar. Jadi menurut Benny apa manfaat aturan itu? Nah, di sini dijawab nih ya. Manfaatnya adalah dengan adanya aturan maka hidup kita akan teratur. Ya benar katanya. Benar sekali Benny, aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin ya. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita lihat pertanyaannya ya. Dari teks bacaan yang tadi, yang pertama, manfaat mematuhi aturan. Nah, di sini jawabannya adalah agar hidup kita menjadi teratur, saling menghormati dan disiplin. Sini ada pertanyaan lagi, akibat tidak mematuhi aturan apa tuh? Ya benar ya, maka akan bertengkar antara teman yang satu dan lainnya. Kalau seandainya sudah aturan maka yang lain harus menunggu giliran untuk bermain ya anak-anak ya. Nah, di sini kita kaitkan dengan Benny ya yang sedang merapikan buku di rumahnya. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan oleh Benny ya? Nah, penyelesaiannya anak-anak caranya adalah banyak dus sama dengan 3. Setiap dus berisi sama dengan 8 buku. Sehingga ya, apabila ditanyakan berapa jumlah buku yang dirapikan ya, jawabannya banyak buku yang dirapikan Benny adalah 3 dikali 8 sama dengan 24 ya. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah situ ya, ada 24 buku untuk kelas 1. Ya, ibu hanya mengingatkan ya, barangkali lupa karena yang lain sudah dicap ya. Baik, terima kasih anak-anak ya. Materi dari tema 2 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Adapun tugasnya hari ini yang pertama, tuliskan 1 manfaat mematuhi aturan bermain di rumah teman dan 1 akibat apabila tidak mematuhi aturan bermain di rumah teman. Kemudian yang kedua, tuliskan 1 buah benda di rumah dan kegunaannya. Silahkan anak-anak lihat di rumah. Ya, situ banyak alat tulis ya, kemudian benda-benda yang ada di rumah. Pilih salah satu benda saja ya. Kemudian tuliskan nama benda tersebut dalam buku kalian dan juga kegunaannya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Silahkan nanti anak-anak menjawab dengan cara penyelesaian yang tadi ya. Dan yang terakhir adalah hafalkan perkalian 8, 9, dan 10. Ingat perkalian ini tidak di video ya. Kemudian perkalian ini nanti ibu akan gunakan WhatsApp atau yang lainnya ya, sehingga bisa satu orang untuk menyetor perkalian 1 sampai dengan 10. Demikian anak-anak, bisa dipahami ya materinya hari ini. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.